Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan ya. Yuk, simak terus. Penyakit yang pertama ada namanya penyakit asma anak-anak. Penyakit asma adalah penyakit penyempitan pada saluran pernapasan. Kok bisa Pak saluran pernapasannya mengalami penyempitan? Nah, biasanya mereka punya alergi di debu, alergi rambut-rambut halus, alergi asap rokok, udara dingin atau coklat. Nah, apabila terkena hal-hal ini akan bisa memicu munculnya senyawa kimia. Misalnya prostaglandin, histamin. Nah, senyawa-senyawa itu akhirnya membuat otot polos kita berkontraksi ya atau bekerja. Nah, kontraksi dari otot polos itu mengakibatkan salurannya menyempit sehingga kita sulit bernapas. Biasanya gejalanya anak sesak napas, dadanya terasa sakit, batuk, napasnya pendek-pendek jadi kayak tersengal gitu, napas berbunyi atau biasa mengi gitu ya. Ngik, ngik. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang yang memiliki asma. Berikutnya ada penyakit namanya emfisema. Emfisema adalah pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara, anak-anak. Jadi paru-paru kita membengkak gitu ya. Terus kemudian ada penyakit yang sangat berbahaya anak-anak, yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini disebabkan oleh sel kanker yang tumbuh tidak terkendali. Nah, kebanyakan diderita oleh perokok yang aktif maupun pasif. Jadi kalau perokok aktif itu orangnya benar-benar merokok. Kalau perokok pasif itu biasanya dia tidak merokok, tapi dia menghirup asapnya rokok. Nah, makanya kita harus sedikit menghindar dari asap rokok ya anak-anak ya. Dan kanker paru-paru juga biasanya timbul karena faktor genetik dan karena sering terpapar oleh senyawa-senyawa kimia tertentu. Berikutnya ada penyakit namanya TBC atau tuberkulosis. Nah, ini disebabkan oleh namanya bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini bisa menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, Nana masih ingat nggak fungsi alveolus? Ya, fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, karena sangat penting, ini bisa menyebabkan paru-paru mengecil ya. Nah, gejala-gejala seperti apa Pak Rizky? Gejalanya biasanya demam, lemas, berat badannya turun drastis, tidak nafsu makan, nyeri di dada, dan sering berkeringat di malam hari. Bagaimana mencegah penyakit TBC? Biasanya ketika kecil dulu kita divaksin BCG anak-anak. Nah, ini mencegah untuk penyakit TBC. Terus, gunakan masker saat berada di tempat ramai, karena TBC adalah salah satu jenis penyakit yang menular, sehingga kita harus menutup saluran pernapasan kita. Kemudian, kita harus menutupi saat bersin, batuk, dan tertawa. Dan tidak membuang dahak atau meludah sembarangan, karena ini bisa menyebabkan sebagai penyalur dari bakteri TBC itu sendiri. Oke? Berikutnya ada penyakit yang namanya bronkitis, yaitu peradangan pada bronkus atau di cabang tenggorokan ya. Nah, peradangan ini biasanya gejala-gejalanya nyeri ya, sakit di dada ketika batuk, bahkan ketika napas pun sakit. Terus badannya terasa lelah, linglung, mual muntah, diare. Nah, biasanya supaya kita terhindar dari peradangan ini, kita menghindari rokok, menerima vaksin, menjaga kebersihan, dan mengenakan masker. Bagaimanapun juga, Nana, saluran pernapasan ini kita mencegah paling efektif adalah menjaga kebersihan dan menutup masker dari hidung dan mulut. Gitu ya, Nana ya. Nah, ini adalah penyakit yang sering sekali menjangkit kita manusia, yaitu influenza atau flu ya, disebabkan oleh virus influenza anak-anak. Jadi disebabkan oleh virus. Gejalanya itu demam, pilek, ya hidungnya tersumbat, sakit kepala. Nah, karena disebabkan oleh bakteri, influenza ini sangat cepat menular. Makanya kita harus rajin cuci tangan. Pada waktu kecil kita menjalani vaksinasi influenza, ya. Kemudian menghindari berdekatan dengan penderita flu. Atau kalau kita dekat, kita menggunakan masker karena flu sangat cepat menular. Dan banyak-banyak minum vitamin C ya.
Penyakit berikutnya adalah pneumonia. Ya, pneumonia adalah radang pada paru-paru. Nah, peradangan ini biasanya karena bakteri, virus, atau jamur. Gejalanya bisa batuk, demam, sesak napas, menggigil, atau gampang lelah. Bagaimana mencegah penyakit pneumonia atau radang pada paru-paru? Yaitu dengan menjalani vaksin, memperkuat daya tahan tubuh, misalkan kita makan sayur, serat, ya. Kemudian menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, tidak menyentuh hidung atau mulut, ya, ketika belum dicuci, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan otomatis kita menjaga jarak terhadap orang yang sakit batuk dan pilek. Nah, supaya terhindar dari radang paru-paru atau pneumonia. Nah, berikutnya ini adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Gejalanya seperti apa? Pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, sampai sesak napas. Nah, biasanya kalau kita ke dokter ada tulisan ISPA. Nah, berarti kita ada infeksi di saluran pernapasan kita. Kemudian bagaimana mencegahnya? Otomatis harus menjaga kebersihan tubuh, memakai masker, olahraga, dan minum vitamin C, dan tidak merokok. Berikutnya adalah beberapa penyakit peradangan. Misalkan faringitis, maka dia ada peradangan pada faring. Laringitis, peradangan pada laring. Dan pleuritis, peradangan pada pleura. Masih ingat kan pleura itu apa? Ya, pleura adalah selaput yang membungkus paru-paru. Nah, bagaimana Nana? Itu adalah beberapa penyakit yang menyerang organ-organ pernapasan. Ada juga sekarang yang lagi mengakibatkan pandemik, yaitu corona atau coronavirus disease 19 atau COVID-19. Nah, anak-anak bisa mencari info tentang COVID-19 yang juga menyerang saluran pernapasan. Oke, tetap bersama Bapak di belajar bersama.